ya gitu. Nah ini dengan cara seperti itu jadi orang tuh bisa lebih memahami sistem pemikiran dan tidak terlepas dari konteks waktu. Nah nu kedua harus dipahami secara diakronik. Diakronik teh kumaha? Diakronik teh ari tadi mah sisi kesejarahan yang saling berhubungan satu sama lain gitu. Karena sebuah pemikiran tidak akan berdiri sendiri kecuali memang itu ada sejarah pengetahuan. Mau mungkin ayeuna Imam Syafi'i misalnya ngarang Ari Salah itu bukan sebagai pencetus pertama usul fikih, bukan. Tapi beliau itu yang menjadikan usul fikih itu menjadi sebuah ilmu yang rigid gitu. Ilmu yang layak, usul fikih itu disebut sebagai sebuah ilmu gitu. Kusaha usul Imam Syafi'i. Objek materialnya jelas, formalnya jelas. Oh, ini objek materialnya kaitan dengan al-bayan. Itu kan ya. Makanya konsep al-bayan Imam Syafi'i mah karena menganggap Al-Qur'an dan As-Sunnah itu yaitu kan bahasa. Sehingga konsepnya itu kaitan dengan masalah al-bayan, masalah dengan bahasa. Makanya tinggal di Ari Salah itu banyak pendekatan analisis bahasa. Makanya Imam Syafi'i fokus pertama naon nalika diajar. Seberapa tahun dah diajar ke kabilah naon man? Seberapa tahun dah ngasakeun Imam Syafi'i teh. Ya. 30 tahun. Ya, itu untuk memahami karena konsep sentral daripada usul fikih itu yaitu al-bayan. Al-bayan itu apa ya? Bahasa gitu. Makanya mau tidak mau ya berarti harus menguasai hal-hal ihwal wasail anu kaitan dengan masalah bahasa sebelumnya gitu untuk menganalisis. Dan kenapa lahir konsep kias? Kias itu kan lahir kanu aya, ngekias gitu, betul deh. Kan bayan. Enak dinu bayan kumaha nya kias kan bayan. Nah, saya ilat tuh kan masih kene konsep bayan. Beda ayeuna jeung konsep sadodariah, konsep istislah, konsep itu kan sesuatu yang di luar teks. Di luar teksnya, oh ini ada masalah. Darul mafasid, jalbul masolih, kan itu kan sudah mulai berbeda kan. Nah, jadi memang Imam Syafi'i misalnya memfokuskan diri pada konsep al-bayan. Maka sok cabi dina Ari Salah nganjeunna awal-awal ngejelasin tentang al-bayan. Hal iwal bayan tadi jadi konsep sentral yang makana kadituna posisi awal kaitan dengan usul fikih itu yang pertama pendekatannya tentu bayan, analisis teks. Saat lain tuh semuanya juga pasti analisis teks. Ketika analisis teks tidak memungkinkan dengan berbagai pertimbangan baru kepada pendekatan yang lain. Nah, pendekatan lain itu bisa di luar teks. Di luar teksnya bisa maslahah, bisa oge maqasidus syariah. Sangat mungkin maqasidus syariah. Maqasidus. Nah, ini ngawitan anu di luar teks. Nah, kembali lagi. Jadi kaitan dengan ilmu mantik itu tidak terlepas dari unsur kesejarah. Secara sejarah, ilmu mantik ini awalnya adalah tentu saja tidak akan terlepas daripada sebetulnya mah di Yunani ya. Yaitu dari yang membuat logika ilmu mantik yang pertama itu adalah Aristoteles. Jadi konteksnya waktu itu memang ada perdebatan panjang antara kaum sofis ya subsatoiyah namanya kaum sofis. Jadi kaum sofis mah hampir semua kebenaran itu relatif. Jadi tidak ada kebenaran yang bisa disepakati bersama gitu. Mujma' alaih, tidak ada gitu. Secara hakiki tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena bagi mereka ya semuanya juga terkonsentrasi tersentral kepada individu. Cek saya benar, cek antum belum tentu. Belum tentu lagi cek Asep, belum tentu lagi misalkan cek belum tentu lagi sama yang lain. Nah, jadi mereka itu selalu menegasi, selalu berusaha menegasi adanya sesuatu yang bisa disepakati secara bersama. Nah, ini kan akan menimbulkan kekacauan. Apakah kekacauan dalam sisi ilmu pengetahuan, kekacauan dari sisi etika gitu. Misalkan cek saya mah zina teh teu haram gitu. Gitu. Misalkan
cek iya oh itu tidak boleh mun argumen etika oh itu tidak etik ya, misalkan itu sama dengan hewan misalkan kalau tidak ada lembaga pernikahan sama yang lainnya oh enggak gitu. Buat apa lembaga pernikahan itu kan lembaga yang hanya disepakati saja gitu. Padahal sebetulnya itu kan jadi kacau jadi hampir apakah dalam dunia etika apakah misalkan dalam dunia keyakinan ya apakah dalam dunia etika, dalam dunia logika, dalam dunia pengetahuan kalau tidak ada sesuatu yang disepakati misalkan kalau tidak ada hukum umum aduh karena mau tidak mau bahwa adanya hukum-hukum itu kan memang awalnya berasal daripada kesepakatan termasuk memang juga daripada adanya sistem pengetahuan yang memungkinkan bahwa sebuah ilmu itu layak misalkan lewat logika induktif ya itu sampai kepada pengetahuan umum misalkan. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, memang ini adalah sebagai sebuah respon. Respon apa? Respon pada waktu itu kekacauan. Kekacauan apa? Kekacauan relativisme radikal ya. Jadi hampir tidak ada nilai. Yaitu kaum substituyun ya. Ini kaum sofis. Nah, dari sini kemudian muncul nanti ada dimulai sebetulnya dari gurunya ini seperti Socrates ya nanti kemudian sampai kepada Aristoteles. Nah dari Aristoteles inilah beliau nanti membuat kalau nggak salah bukunya itu Organon ya dan ada beberapa buku-buku filsafat lainnya yang satu sama lain ini saling berkaitan. Ini tiada lain bahwa waktu itu memang awalnya sebagai peletak dasar daripada logika ini itu adalah untuk tadi. Jadi berawal daripada tentu saja beberapa pertanyaan. Misalkan kaitan dengan masalah being atau kaitan dengan masalah ada. Pertanyaan pokoknya misalkan apa? Apa dunia ini? Apa materi ini? Apakah ada materi ini, bagaimana membuktikan adanya materi sejabina misalkan lain sebagainya. Nah ini berarti kaitan dengan masalah metafisika, kaitan dengan masalah ada. Dalam Islam pun banyak ini perdebatan tentang masalah ada ini. Kemudian sampai nantinya kan ada prima causa ya. Oh ini materi, oh materi, oh kenapa ada kursi, oh ini kursi pasti ada yang membuat kursi ini. Siapa yang membuatnya? Berarti tukang kursi. Nah, tukang kursi ini asal dari mana? Oh dari ayahnya, ibu ayahnya. Oh ibu ayahnya dari mana? Terus gitu. Sampai pasti ada penyebab pertama sehingga nanti sampai kepada kesimpulan prima causa kan ya. Jadi pasti ada penyebab pertama dari semua. Dan penyebab pertama inilah nanti Aristoteles lewat akalnya itu inilah yang disebut dengan Tuhan misalkan. Nah ini waktu itu logika Aristoteles termasuk juga ini kan kaitan dengan masalah tadi metafisika. Nah kemudian yang kedua itu ada kaitan dengan masalah bagaimana pengetahuan itu mungkin setelah ada misalkan. Nah ini bagaimana pengetahuan itu mungkin. Nah bagaimana pengetahuan itu mungkin. Nah bagaimana pengetahuan itu mungkin. Nah ini kaitannya tentu saja kaitan dengan masalah epistemologi. Ya. Tadi ada objek material ya objek formal. Nah ini kaitan dengan masalah epistemologi. Nah kaitan dengan mantik ini itu adalah bagian daripada epistemologi ini. Cara untuk mengetahui, ya, cara mendapatkan pengetahuan. Nah ini salah satunya adalah itu tadi. Nah misalkan begini. Ada yang terkait dengan masalah ini. Bagaimana sih sebetulnya kita dapat mengetahui itu? Dapat ilmu. Ini kan kita sebagai manusia. Kemudian ada realitas yang di luar. Nah kemudian tadi kan perdebatannya tentang realitas, tentang ada. Nah itu sudah selesai dengan perdebatan metafisik. Ya, perdebatan metafisik. Ya kalau dijelaskan panjang deh nya antara Plato yang Aristoteles. Kalau Plato ide, intinya Aristoteles lebih ke realis misalkan itu. Nanti berbeda-beda. Tapi
misalkan seperti Aristoteles lebih ke realis misalkan. Nah, itu kan berarti sudah didefinisikan apa yang ada itu. Ya, ada ya. Jadi realitas di luar itu memang betul-betul ada. Nah, sekarang bagaimana menghubungkan pengetahuan kita sebagai manusia dengan realitas yang ada di luar? Ya, bagaimana misalkan? Nah, yang pertama itu yang paling memungkinkan dengan cara apa? Yang pertama adalah dengan cara empirik. Ya. Misalkan saya melihat di sini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, misalkan 6, 7. Nah, ini kan jadi pengetahuan begitu. Coba lamun saya perem, mungkin saya mendapatkan pengetahuan di sini ada 7 orang. Ya, agak sulit kan ya? Nah, itu yang pertama itu adalah melalui panca indera. Manusia itu dapat mengetahui sesuatu itu salah satunya adalah dengan panca indera. Dari panca indera. Bagaimana menghubungkan antara manusia dengan realitas yang ada di luar. Orang teh apal ya teh ucing, misalnya. Karena kita melihat, merasakan. Api itu panas misalkan. Itu dengan cara apa? Dengan cara disentuh kan ya, itu dengan cara sentuhan, dengan cara diraba. Nah, salah satunya panca indera itu kan bisa dengan penglihatan, bisa dengan pendengaran, ya, bisa dengan sentuhan dan lain sebagainya. Inilah menjadi jembatan, ya, jembatan antara kita manusia dengan realitas, jembatan kita dengan realitas. Itu memungkinkan dengan cara itu. Dan ini adalah pengetahuan seperti ini adalah pengetahuan yang kadang-kadang terjadi secara alamiah. Oh, di cabak seuneu teh panas. Di dia panas. Di sini panas juga. Di daerah lain panas, pindah lagi panas juga. Sehingga secara tidak langsung pun berkesimpulan, oh, lewat misalkan pengalaman-pengalaman yang tadi bahwa api itu panas, kemudian disimpulkan bahwa api itu panas. Kemudian lewat penglihatan, oh ini angsa putih. Di sini putih angsa, di Amerika putih angsa itu. Sehingga misalkan ngambil kesimpulan bahwa angsa itu warnanya putih. Nah, itu kan lewat pengalaman. Makanya dalam Al-Qur'an itu kan manusia ketika dilahirkan diberi 3 potensi kan? Naon? Sam'ah, absor. Karena sam'ah dan absor ini adalah menjadi pintu, menjadi jendela. Enak ya wes bayangkan oroknya. Orok disimpan weh, ngan diberi dahar unggul. Tapi dia tidak mendengar bahasa. Tapi dia tidak pula melihat realitas yang ada di luar. Kira-kira mungkin tidak si anak ini berpengetahuan ketika selama 20 tahun misalkan. Dia itu misalkan dikeluarkan dari ruangan yang mengurung dia misalkan. Kira-kira bagaimana posisinya? Kira bagaimana manusia itu bisa berkomunikasi? Coba. Mendengar. Karena melihat. Karena makanya di dunia psikologi lamun enak budak hese wae ngomongnya geus umurna 5 tahun coba kira-kira ketika masa kebutuhan 0 sampai 2 tahun misalkan itu sering diajak ngobrol tuh. Namun enak budakna jarang diajak ngobrol, jarang diajak komunikasi, ya ada kemungkinan si anak pun mengalami keterlambatan. Keterlambatan gitu. Makanya penting anak itu misalkan diajak komunikasi karena memang secara epistemologis bagaimana seseorang itu mungkin berpengetahuan bisa komunikasi dengan yang lain kalau seandainya dia tidak ada input yang masuk. Ya. Mungkin teh manusia berkomunikasi tanpa adanya bahasa, input bahasa yang masuk. Dan bahasa nantinya kan disepakati di dalamnya sampai mungkin bahasa-bahasa yang primitif. Jika antum ngobrol misalkan yang orang Afrika, tidak apa orang bahasa nanya, antum ngomong bahasa Sunda, itu ngomong bahasa Afrika, mau nyambung. Tapi ada yang mungkin bahasa itu nyambung, bahasa universal, nah misalkan melalui bahasa isyarat. Lima iya aja orang teh nawar barang misalkan gitu kan.
itu kan mungkin. Nah itu jadi kaitan dengan epistemologi ini itu adalah salah satunya adalah dengan as-sam'ah dan absor ini. Dan sama absor ini adalah menurut urang mah imin itlaqil juz'nya gitu. Waridatil kul itu maksudnya itu adalah kaitan dengan panca indera. Makanya karunya budak lamun ti awalna torek, mungkin tidak komunikasi dengan yang lain mun ti awalna torek. Lamun ti awalna torek pasti bisu. Ya. Bisu dalam artian teu bisa ngomong Udah kumaha bisa ngomong lamun tidak ada input bahasa yang masuk. Jadi kalau potensi sam'ahnya itu tidak ada ketika waktu kecil, maka tidak. Dan bagaimana mungkin menjadi mukallaf? Kali itu nanya, mungkin tidak. Karena syarat daripada mukallaf itu kan harus berpengetahuan, ya. Dan syarat daripada berpengetahuan ya harus akil. Mungkin tidak sekarang berpengetahuan tapi tanpa akil. Misalnya, jeung akil itu kumaha carana input akil lewat sam'ah jeung absor. Gitu. Ya. Lewat sam'ah jeung absor. Makanya ketika ada seorang anak yang misalkan potensi sam'ah jeung absor nanti awal itu terputus, sulit. Kita bisa belajar, coba kita kan belajar awalnya memang dari pengalaman, ya, gitu. Dari pengalaman dari panca indera. Termasuk antum diajar sholat bareto kumaha awalnya langsung kana dalil. Wah, jago ya. Tahu langsung kana dalil. Tapi di mana awalnya? Taklid deh. Betul kan, dari melihat, dari mendengar, dari kebiasaan. Oh kieu cara salat, oh kieu cara sujud. Oh. Ini kan memang proses pengetahuan. Bagaimana yang menghubungkan antara kita sebagai manusia dengan realitas yang ada di luar itu adalah melalui dengan panca indera. Bagaimana pengetahuan itu mungkin? Walaupun nanti bukan tetap kritiknya, tetap gaya kritik gitu. Tapi sebagai sebuah pengetahuan ini disepakati. Hanya mungkin persoalannya nanti apakah memang mutlak pengetahuan daripada panca indera ini gitu. Nah ini nanti yang dipertanyakan oleh Imam Al-Ghazali, termasuk dalam kitab itu Mi'yarul Ilmi itu. Misalkan kiai, jadi berarti bukan memutlakkan atau satu-satunya. Nah ini mungkin yang dikritiknya. Ketika memutlakkan pengetahuan atau menjadi pengetahuan satu-satunya dengan menafikan proses epistemologi yang lain. Nah ini dikritik kalau gitu. Misalkan kayak contoh lah enak. Rel kereta api. Sok antum cicing dengan rel kereta api. Tapi kada ya ulah kereta api. Rel. Secara hisi, nah hisinya bahasa Arab hisi itu non Abstrak, yang konkret. Secara hisi teh, secara panca indera, indrawi itu kan itu aya 2. Ya. Tapi nu katingali ka ujung, ditinggali ka tuluy ka ditu kumaha? Katingalina Jadi hiji. Nah hiji teh. Jadi ngehijinya. Tapi betul ngehiji teh. Ya, betul ngehiji teh. Betul. Ya. Gitu. Nah, itu. Jadi kadang-kadang pengetahuan indrawi juga dalam batas-batas tertentu ada keterbatasan. Langit. Tadi dia. Langit selolah siga jeung tanus siga namanya ditungtung teh. Nah, lamun Imam Al-Ghazali mah ieu ngaikeun teh. Jadi matahari gitu jeung ieu gitu jeung naon urang mah nunda naon leutik lah intinya. Wah kita tutupan juga orang lah kan. Wah tingali gunungnya. Sakieu ada salah ngeuleun gitu. Gitu dah. Tingali kan tutup gitu kan. Kritiknya. Tapi kan itu teh beda yang realitas. Jeung urang teh yakin nih bahwa gunung tuh lebih gede dibanding dengan urang gitu. Tapi lah urang teh gitu secara indrawi katutup gitu.
Nah, berarti ada satu yang lain. Tadi dia Imam Ghazali ngerti kaitannya termasuk dina kayaknya dina mungkin dina dolar tadi ini. Ya, termasuk dina kita beda tadi itu. Tadi itu pengetahuan itu. Nah, kemudian ada pengetahuan itu adalah pengetahuan berdasarkan rasio. Berdasarkan akal. Nah, cek akal mah nu tadi teh, anu tadi na dua tadi. Yakin ieu teh. Walaupun katingali nama misalkan ieu teh hiji dua terus kaditu jadi hiji, tapi hakikatna itu kaditu teh tetap dua. Ketika kita misalkan membandingkan antara bola kemudian dengan matahari, kita juga yakin bahwa matahari itu pasti lebih besar daripada bola, walaupun matahari tertutup oleh bola yang kita bawa. Nah, di sini mulai Imam Ghazali itu dalam hal ini beliau ini karena beliau salah satu daripada salah satu mungkin muassis juga mantik ya di dunia Islam. Dan kalau antum baca buku-buku Imam Ghazali, waduh mantiknya kuat betul dan harus konsentrasi penuh. Kalau baca silakan baca misalkan seperti Ihya Ulumuddin ya gitu. Kalau kita mantiknya kuat gitu taksim-taksimnya ini itu dan filosofnya gitu jadi konsisten gitu cara pendekatan itu dalam cara berargumentasi. Hari di persis masa sehingga Imam Ghazali teh segara nanti kumaha? Imam Al-Ghazali segara nanti. Naona Ka Imam Al-Ghazali di versi lu benar roib ya. lu ada ya. Kenlah. Nah, di sini. Jadi memang ini kalau dilihat dari struktur pengetahuan memang penting ilmu mantik. Nanti kita akan masuk ke epistemologi Islamnya seperti kemarin. Jadi secara umum epistemologi itu memang tidak akan terlepas dari dua ini. Pertama ada yang berbasis rasio, ada 4 ini yang disebutkan. Pertama ada yang berbasis intrawi, ya tadi teh panas. Ada yang berbasis rasio, hiji tambah hiji sama 2 dan lain sebagainya. Itu kan berbasis rasio. Nah, ada yang ketiga itu ada yang berbasis intuisi. Ya. Yang keempat ini ada yang berbasis divine. Jadi keyakinan, berbasis keyakinan. Nah, yang berbasis keyakinan ini adalah kalau dalam konsep Islam nantinya masuk dalam konsep khobar as-shadiq. Ya, dalam konsep khobar as-shadiq. Jadi konsep khobar as-shadiq ini adalah nanti berbentuk Al-Qur'an dengan as-sunnah gitu. Nah, kalau misalkan kaitan dengan masalah Al-Qur'an itu sudah jelas kaitan dengan validitasnya. Tapi kalau dengan masalah hadis kan gitu. Nah, ini kan terkait dengan khobar as-shadiq ini harus ada pembuktian nisbatnya. Nah, di sini muncul kadituna ilmu hadis. Ilmu hadis teh epistemologi nama di dia gitu. Jadi bagaimana ingin membuktikan bahwa khobar as-shadiq ini itu betul-betul nisbat yang yakin kepada Rasul. Makanya anak nulis no FBG. Sebetulnya ilmu hadis itu kan ilmu terkait dengan nisbatkan Nabi. Berapa probabilitasnya gitu? Ya. Berapa persen probabilitasnya itu? Namun ayana sahih misalkan. Nah, ini tingkat probabelnya itu tinggi misalnya. Namun ayana hasan gitu kelantaran ayano qalil misalkan debatnya. Oh, ini jadi sedikit lebih bawah daripada hasan tapi tetap makbul. Kemudian ada yang dhaif. Nah, dhaif juga misalkan berderajat kan ada dhaif ringan, dhaif syadid, kemudian maudhu misalkan. Nah, ini dhaif yang ringan ini tetap dhaif kan ya gitu. Kan problemnya nisbat. Apakah mungkin menisbatkan sesuatu yang probabelnya itu hanya 50%? Kalau 50% kan steng berarti ya? Mungkin tidak. Nah, saya sering diskusi dengan yang lain itu kenapa kadang saya menolak kaitan masalah hadis dhaif itu adalah kaitan dengan ini probabilitasnya. Yang kadang-kadang sangat mungkin ya bagi sebagian orang mungkin agak sedikit terganggu juga. Apalagi orang yang menerima hadis dhaif secara mutlak. Jangankan seperti itu, kita menghukumi sesuatu saja terhadap kalau antum mau menjadi hakimnya, misalkan bukti-bukti itu
Bisa jadi dia pelakunya, bisa jadi juga bukan. Mungkin tidak kita menetapkan dia sebagai pelaku. Sedangkan buktinya itu hanya 50% saja dia itu sebagai pelaku, dan 50% yang lain bisa jadi dia bukan pelaku. Mungkin tidak. Cari lagi pasti cari lagi. Harus sampai yakin, apalagi dalam kaitan dengan manusia ini, misalkan prinsipnya kan asas praduga tak bersalah. Ya. Istilahnya teh al-baro'ah adima, al-baro'ah azima. Jadi asalnya itu memang lepas daripada beban, tidak ada sangkaan dan lain sebagainya. Gitu. Apalagi ini kaitan dengan masalah ilmu hadis, kaitan dengan menisbatkan yang betul-betul menjadi masdarul akal. Dan sepertinya agak sulit dibantah sebenarnya. Kaitan dengan menisbat. Makanya harus lebih hati-hati, apalagi kaitan dengan masalah akal. Apalagi kadang para ulama itu pedulul amal itu kadang-kadang di awam itu jadi salah dipahami. Antara padoil tapi jadi dalil amal, padahal kan padoil. Walaupun ada agak sedikit absurd sebetulnya bagi yang menerima pedulul amal ini. Pertama ada semacam pergeseran tadi pemahaman. Jadi asalnya padoil saja kemudian menjadi amal gitu. Jadi berdalil amal tapi dengan padoil. Makanya para ulama yang mensyaratkan kebolehan menjadikan padoil amal sebagai hujah itu ya dalam hadis dhaif. Pertama hadis dhaifnya harus dhaif yang ringan. Kalau dhaif syadid yang maudhu nggak bisa. Yang kedua dhaifnya itu bukan dalam masalah, masalahnya kaitan dengan padoilnya, bukan kaitan dengan amalnya. Jadi amalnya itu harus sabit. Artinya apa? Jadi harus berdasarkan si amalnya itu hadis yang sahih. Sedangkan padoilnya itu ini adalah kaitan dengan padilahnya saja. Sedangkan amalnya sudah sabit berdasarkan hadis yang lain atau dalil yang lain. Syarat yang ketiga, nah ini yang sedikit saya agak aneh. Ya ada kritis gitunya, hese. Jangan diyakini bahwa itu dari Nabi. Ongkoh dijadikan hujah, tapi jangan diyakini. Ya. Secara mantik ini kontradiktio interminis gitu. Tangke orang diajar mantiknya. Aya naki doen di paet. Satu sisi dijadikan hujah, di sisi yang lain tapi jangan diyakini coba. Ya. Menurut ana mah itu sesuatu yang kontradiktif gitu. Misalkan seperti Imam Sani itu teh Al-Baihaqi tentang hadis yang yuharikuha dengan la yuharikuha, kemudian berusaha dijamakkan gitu. Oh yuharikuha itu sekali, jadi pas pertama itu yuharikuha. Sedangkan nu cicing la yuharikuha nya dicicingkeun. Sarana teh kan itu dua hal yang kontradiktif antara yuharikuha dengan la yuharikuha. Apakah mungkin dijamakkan dengan seperti itu? Menurut itu tidak logis. Jadi yuharikuha teh sekali. Kan yuharikuha itu tahrik itu berarti taksir terus menerus istimror nya gitu, istimror. Sedangkan itu sekali untuk menjamakkan. Ya kita misalkan kita menghargai itu istiadat ulama. Tapi kalau kita kritis mungkin tidak, misalkan ini justru malah jadi kontradiktif. Itu mah berarti didiamkan la yuharikuha gitu. Ya. Yarfah mungkin yarfah hungkul yuharikuha. Rafa'ah hungkulnya. Cukup rafa'ah hungkul gitu. Tidak ada kaitan dengan yuharikuha. Nah, ini juga dengan pendekatan seperti ini kan itu juga kita dapat mengkritisi. Nah, kita kembali lagi. Jadi ada yang berdasarkan argumen indrawi, kemudian ada yang berdasarkan argumen akal. Nah, ilmu mantik itu di sini. Posisi ilmu mantik adalah itu dunia epistemologi yang berdasarkan akal. Posisinya. Jadi posisi epistemologi pengetahuan itu berdasarkan apa? Berdasarkan akal. Itu berdasarkan akal. Makanya ilmu mantik itu nantinya yang menjadi maudhu daripada ilmu mantik itu, ya. Tadi kan ada objek terkait dengan pengetahuan. Ya, pengetahuan itu adalah objek formal. Nah,
objek materialnya itu adalah kaitan dengan masalah pertama, kaitan dengan, karena ini kaitannya dengan masalah rasio gitu. Dan bagaimana rasio itu mungkin terbentuk itu adalah dengan adanya logosnya, dengan adanya bahasa. Ya, logos itu kan pengetahuan bahasa. Gitu. Makanya mau tidak mau berarti penelitian awal kaitan dengan masalah logika ini itu adalah kaitan dengan masalah logos ini, kaitan dengan masalah bahasa ini. Karena bahasa ini menjadi input atau menjadi media bagi adanya pengetahuan. Ya. Bahasa ini menjadi media bagi adanya pengetahuan. Makanya penelitiannya pun kaitan dengan ini ada 3 bahasa itu. Pertama, kaitan dengan si lafadznya, ya, lafadznya. Kedua, kaitan dengan hubungan antar lafadz sehingga menjadi qadiyah atau preposisi. Yang ketiga, istidlal, yaitu kaitan menghubungkan antara suatu qadiyah dengan qadiyah yang lain. Nah, ini ilmu mantiknya tidak terlepas dari 3 ini. Kajian lafadz, kajian lafadz kita kajian karena takrif. Ya, lompatna teh. Takrif ini adalah kajian ilmu mantik. Kumaha misalkan bagaimana kita membuat sebuah takrif yang takrif tersebut itu istilahnya teh mani jami hulwi teh nya gitu. Mani itu keseluruhannya masuk di sana gitu. Ya, mani mah meniadakan yang tidak ada, nulain hubungan anak. Kemudian jami berarti mencakup keseluruhan yang ada di sana. Kemudian huluinya, hului itu mengkosongkan gitu. Cek saat aceng mah iya saat ngarangkul jeung niku. Nah, ngarangkul jeung niku. Oh, gitu. Jadi jami Ayo mah teu butuh. ulah asup ya. Mageran. Nah, itu ilmu nah ini ta'rif itu harus seperti itu. Gitu. Dan kita bisa menguji ta'rif ulama bisa diuji sini. Kalau memang seandainya ini tidak mani jami hulwi kalau seperti ini. Gitu. Misalkan begini. Manusia misalkan adalah hewan yang bergerak. Manusia adalah hewan yang bergerak. Nah, kira-kira bergerak. Dan cuma itu manusia gitu. Tapi kalau disepakati mah boleh saja. Berarti cucungok itu manusia. Cecak manusianya. Manusia. Oh, siapa gitu ya. Jadi kan tidak jelas gitu. Tapi lain cenah lain jelema eta mah. Nah, berarti nu salah naonna? Ta'rifna gitu. Nah, ini tidak mani jami hului kalau seperti ini gitu. Jadi harus bisa tadi gitu. Jadi harus memasukkan keseluruhan yang memang masuk dalam entitas tarif itu, kemudian juga harus meniadakan yang lain. Harus. Jadi yang ketika ayat nau, ayat jinasnya, ayat pasal korib, ayat pasal bahin. Jadi harus juga ada yang membedakan dengan yang lain. Kemudian apa ciri khasnya? Misalkan azan teh naon ya? Bacakan dalil semua terkait dengan masalah azan. Dan apa fungsi azan? Dan apa yang membedakan azan dengan yang lain? Tapi kita harus paham azan itu apa? Yang kulina ininya anu kaluhurna gitu. Mun jinas mah jinas kaluhurna naon? Seperti ayeuna misalkan manusia itu jinas yang dibatasi itu adalah hewan, ya, bagian daripada hewan. Nah, ini juga apa? Oh, ini adalah seruan. Azan itu seruan, tak masuk seruan. Gitu. Nah, ini seruan apa? Kalau azan itu hanya sekedar seruan, itu kan terlalu umum. Jadi harus ada nunyiku dan tadi naon wae tak gitu azan. Gitu. Azan naon misalkan azan adalah seruan yang dengan lafad mahsusotin misalkan. Lafad yang dihususkan. Nah, lafad dihususkan di sini juga nanti berarti berdasarkan dalil. Nah, mulai mahsusotin yang dihususkan. Nah, lafad yang dihususkan itu kumaha di? Misalkan gitu. Misalkan dimasukkan yang memberitahu
masuknya waktu sholat misal. Nah kan ini bisa diuji kan, oh masuk sotin cukup tuh masuk sotin, apa perlu nggak ditambah? Oh saat perlu ditambah, masuk sotin terlalu umum, masuk sotin bidalilin misalkan ya. Misalkan ya, jadi yang dikhususkan berdasarkan dalil bisa. Yang tujuan itu adalah untuk memberitahu waktu sholat. Karena ternyata kaitan dengan azan ini adalah kaitan dengan misalkan sebelum didirikannya sholat misalkan ya, dan untuk memberitahu masuknya waktu sholat tertentu. Ini berdasarkan dalil-dalil. Nah ini kan bisa diuji. Dan kita pun bisa membuat tarif sendiri dan bisa menguji tarif yang lain. Nah ini kan kajiannya apa? Kajiannya adalah kajian lafaz. Ya, makanya kira-kira penting tuh ilmu mantik. Wah penting bisa. Kira-kira kajian lafaz hanya khusus ilmu tertentu saja? Tidak, semua ilmu. Ya. Contoh psikologi misalnya. Oh ini psikologi. Ini psikologi ini. Oh ini lurus ini kaditnya. Jadi terserah. Misalkan ilmu psikologi, kan ilmu psikologi ya sami. Mendefinisikan manusia, tapi manusianya cek psikologi mah kumaha gitu. Objeknya itu sama manusia, tapi kira-kira naon nu dikajina ya? Kan manusia ge banyak. Ya. Misalkan aya fisiologina. Ya, kemudian ada juga misalkan sekarang kaitan dengan seperti ayeuna ilmu fikih naon? Perbuatan si mukallaf. Ya, betul enggak? Perbuatan mukallaf ya. Itu perbuatan si mukallaf. Sehingga menimbulkan hukum nantinya. Ada wajib, kemudian ada sunat kaitan dengan thalabul fi'li. Ada yang kaitan dengan thalabul tarki misalkan. Nah, ini kan kajian. Karena hampir semua pengetahuan itu tersusun daripada bahasa. Ya, betul kan? Dan bahasa kalau dipreteli lagi itu pasti ada tersusun daripada lafaz-lafaz. Betul kan? Tersusun dari lafaz-lafaz, dari lafaz-lafaz ini kemudian lafaz ada yang murokab, ya. Kalau lafaznya murokab nantinya menjadi qadiyah. Misalkan begini, ada disebut manusia. Nah manusia ini kan sekedar manusia saja, ini kan sekedar lafaz saja yang bagus. Kemudian ada manusia yang mengikuti kajian mantik, misalkan di saung kajian Imam Al-Bukhari. Nah ini kan sudah mulai putusan, sudah mulai qadiyah, sudah mulai preposisi antara satu lafaz dengan lafaz yang lain itu dihubungkan menjadi alfaznya menjadi qadiyah, menjadi sebuah makna tersendiri. Nanti ada mafhum, ada masodah, kan itu untuk mengingatkan. Nah mulai sekarang gitu, misalkan Asep mengikuti kajian tersebut gitu. Maka Asep juga manusia yang mengikuti kajian tersebut. Nah ini kan sudah mulai menghubungkan antara satu qadiyah dengan qadiyah yang lain. Nah kajian ilmu mantik itu pertama kajian dengan si lafadznya, ya. Yang kedua adalah kajian bagaimana menyusun lafadznya itu sehingga menjadi sebuah qadiyah. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana menyimpulkan sebuah hukumnya, jadi idrakul majhulnya. Jadi mendapatkan sesuatu yang asalnya tidak diketahui gitu dari sesuatu yang ada. Ya. Dari sesuatu yang ada. Misalkan begini. Setiap yang memabukkan maka itu khamr. Setiap khamr itu haram. Gitu. Berarti setiap yang memabukkan maka hukumnya haram. Nah, ini kan sebelumnya kan tidak diketahui. Kira-kira yang memabukkan itu haram ataukah tidak? Ya. Tapi idrakul majhul itu mendapatkan sesuatu yang tidak diketahui itu dari sesuatu yang diketahui. Nah, kumaha carana? Nah, itu dengan pola-pola tadi istilah. Nah,
Di sini kan berarti antara satu kodiah putusan dengan putusan yang lain dihubungkan sampai nanti ada kesimpulan. Yang kesimpulan tersebut itu menimbulkan atau sebuah kesimpulan yang baru, menjadi ilmu yang baru. Nah, kan di sini. Tapi kita harus paham dulu ini sebelum ke kritik. Ya. Jadi canggih naon geus kana kritik mangke. Kita harus kita pahami. Tapi minimal logikanya harus dipahami. Dan semua pengetahuan tidak akan terlepas dari ini. Logika dari putusan ini kan, dan hubungan antara satu putusan yang lain sehingga berkorelasi semuanya menjadi sebuah pengetahuan. Ya, betul deh. Semua. Makanya disinilah posisi penting ilmu mantik. Jadi ilmu mantik itu adalah ilmu terkait dengan masalah core ini, inti daripada pengetahuan. Gitu. Nah, pentingnya di sini bagaimana pengetahuan itu mungkin. Gitu. Nah, di sini posisinya kaitan dengan masalah ilmu mantik. Dan objek ilmu mantik itu tadi, objeknya adalah terkait dengan hakikat pengetahuan. Nah, hakikat pengetahuan itu adalah diantaranya berfokus kepada bahasa. Dan bahasa itu tidak akan terlepas. Ya, susunannya itu dari adanya lafaz, kemudian adanya putusan, dan putusan itu terdiri daripada hubungan antar lafaz-lafaz ini, ya, menjadi sebuah makna tersendiri nantinya. Kemudian bagaimana daripada kodiah ini atau preposisi ini, kalimat-kalimat ini antara satu dengan yang lain kemudian dihubungkan lewat proses logika istilah nantinya sampai kepada kesimpulan, menyimpulkan kepada ilmu yang baru nantinya, mendapatkan ilmu yang baru. Nah, ini kaitan dengan ilmu mantiknya. Jadi memang ilmu mantik ini bisa kemana-mana karena objek kajiannya adalah, coba kalau kaitan dengan misalkan ilmu psikologi kan ada madhab-madhabnya juga. Jadi beda-beda objek mungkin materialnya ya, gitu. Objek materialnya berbeda-beda. Saya suka kebalik ya, ini objek material yang formal. Jadi objeknya itu secara formal misalkan itu manusia, tapi manusianya mana? Misalkan seperti behavioristik, itu kan yang dikajinya itu adalah kaitan dengan perilakunya, betul deh. Perilaku yang dapat diteliti. Makanya behavioristik makin kena misalkan ayeuna narkoba. Kumaha carana pendekatan behavioristik mah? Kurangan setik. Misalkan bagaimana terapi yang merokok. Kalau behavioristik mah karena behavior kaitan dengan tindakannya, kaitan dengan bagaimana pembiasaan. Nah, itu dikurangi sedikit-sedikit. Biasanya 2 batang misalkan terus. Biasa 2 bungkusnya. Kurangan hiji. Misal itu behavioristik. Nah, itu psikologi gitu. Itu atau misalkan seperti psikoanalisa. Kalau psikoanalisa itu asumsi dasarnya itu bahwa yang berpengaruh itu bukan behaviornya, bukan pikirannya, tapi alam bawah sadar. Jadi tidak akan terlepas tindakan-tindakan itu adalah dari alam bawah sadar. Termasuk mungkin tindakan merokok. Nah, merokok ini mungkin ada proses-proses alam bawah sadar yang tidak selesai ketika dia masih kecil. Batak mulia sadar. Dan itu kadang tidak disadari gitu. Misal ya. Jadi, kalau menurut Sigmund Freud itu misalkan ketika pas ada kemungkinan ketika pas menyusui itu tidak sampai 2 tahun. Tidak sampai 2 tahun. Karena tidak sampai 2 tahun. Nah, itu kan ada kebutuhan secara psikologis yang bisa selesai. Jadi kan ada masalah. Ini mah contoh ya. Contoh misalkan. Jadi semua itu tidak akan terlepas daripada adanya. Jadi gangguan-gangguan mental yang terjadi itu tidak akan terlepas daripada ada nggak kondisi-kondisi traumatik yang mungkin itu. Dan kondisi traumatiknya itu biasanya terjadi sesuatu ketika pada waktu masih kecil, yang itu berpengaruh sampai kepada fase dewasa. Nah itu jadi ilmu mantik itu memang bisa kemana-mana. Contoh misalkan takrib.
Ya, kaitan dengan kajian lafaz ta'rif. Ta'rif ini kan kaitan dengan cakupan kan. Ya. Kalau dalam bahasa mantik dulu kan pernah belajarnya aya masodak, aya mafhum. Lamun ditambahan mafhumna maka masodakna semakin menyempit. Betul deh? Kan kaidahnya gitunya. Idza zada al mafhumnya gitu. Tadi itu lamun ditambahan mafhumnya maka nanti masodaknya akan menjadi semakin sempit. Nah ini kan berarti kajian dengan keluasan daripada keluasan makna dari sebuah kata atau dari sebuah kalimat. Kalau katanya itu sendiri, nah ini berarti kajiannya kaitan dengan ta'rif nantinya. Punten. Kadang-kadang kita banyak diskusi dengan yang lain, tapi kita tanpa memahami apa yang esensi batasan ta'rif dari apa yang kita sampaikan. Oh, betul deh. Apalagi mahasiswa baru ya, baru awal-awal karek atau tanu gitu. Ini kadang-kadang sebenarnya ini jadi apa ini sebetulnya? Seperti saya dulu pernah ya, kebetulan waktu itu ngulang ada mata kuliah gitu. Jalan ke semester bawah gitu, ngulang semester pendek ikut gitu. Ya paling di belakang we gitunya, dengerin sajalah yang diskusi gitu. Kemudian ada yang mahasiswa baru gitunya, wah semangat gitu diskusi dan kritis gitu, seperti kritis lah bukan kritis. Jadi sebetulnya apa sebetulnya subsidi daripada persoalan ini? Nama yang dahar. Subsidi. Mungkin maksudnya substansi banyak gitu. Jadi apa sebetulnya subsidi dari persoalan ini? Dan anehnya teman-temannya itu kan terkesima gitu. Dan tidak ada. Jadi hati-hati kalau misalkan sudah belajar mantik, jangan mudah untuk membicarakan sesuatu yang sebetulnya antum itu paham. Nah mantiknya berarti harus paham batasan sampai kemana. Oh ini hilafah. Coba tanya, ini hilafah ini. Apa yang dimaksud dengan hilafah itu? Apa batasannya? Dan apa kaitan dengan dalil-dalil kaitan masalah hilafah ini? Apakah hilafah itu sesuatu yang tauqifi atau sesuatu yang istihadi? Apakah konsep khilafah itu merujuk kepada sebuah konsep kepemimpinan tertentu, ataukah sebetulnya lebih kepada prinsip-prinsip umumnya? Bisa dipahami teh? Prinsip-prinsip umum. Prinsip-prinsip umum teh, ya mau republik, mau kerajaan gitu. Tapi misalkan selama itu esensinya adalah kaitan dengan hirosatuddin dan siyasatuddin ya, misalkan gitu. Itu bisa disebut juga sebagai khilafah. Nah itu kan berarti kita diskusi kritis. Jangan tegakkan khilafah, tegakkan. Intinya termasuk misalkan ini syariat Islam gitu, dan lain sebagainya. Itu kan tapi harus betul-betul paham gitu. Ya, sampai di mana? Berangkana. Betul memang harus didekatkan syariat Islam. Hanya kita pun harus bisa menjawab gitu. Mana yang dimaksud syariat Islam seperti apa? Termasuk yang khilafah tadi, tegakkan khilafah gitu nya. Itu kita bisa bertanya. Nah, apa batasannya? Ya, gitu. Nah, ayeuna peda negara demokrasi misalkan lamun ieu apakah tidak termasuk khilafah misalkan gitu. Kalau memungkinkan misalkan kalau disepakati kaitan dengan makosid misalkan ya gitu. Apakah bisa disebut dengan khilafah atau tidak? Ini kan bisa didiskusikan. Apakah merujuk kepada konsep tertentu ataukah konsep yang generik gitu ya. Jadi konsep yang generik itu konsep yang itu bisa berubah. Misalnya konsep musyawarah. Ya, konsep musyawarah. Gitu. Konsep musyawarah kan ada yang merujuk langsung misalkan hanya kepada tertentu saja. Tapi konsep musyawarah pun bisa berkembang kaitan dengan konsep kesepakatan. Ya. Gitu, konsep kesepakatan misalkan. Nah itu.
kaitan dengan masalah ini. Nah ini kaitan dengan sedikit kaitan dengan masalah urgensi daripada ilmu mantik ini. Makanya kita pun bisa memahami bahwa ini ilmu mantik itu memang ilmu yang sangat penting. Di samping memang sebelum nanti kepada kritikan itu untuk menjaga seseorang dari kesalahan berpikir. Salah satu tujuan dari mantik itu adalah memeres cara berpikir, kemudian supaya tidak terjadi kesalahan dari cara berpikir. Apakah kesalahan itu kesalahan mempersepsi? Ya, mempersepsi. Dengan disepakati, makanya lamun ahasan debat itu kudu disepakati heula. Ya. Kayak aturannya kumaha, termasuk istilah-istilah yang digunakan. Kalau istilah-istilah yang digunakan sudah berbeda, misalkan sudah tidak disepakati, beda, mungkin tidak akan terjadi kesepakatan. Agak sulit. Agak sulit. Kayak disepakati dulu, gitu. Karena memungkinkan adanya dialektika, adanya kesepahaman, adanya mungkin saling berdiskusi, berdebat, kemudian nanti ada kemungkinan untuk taslim itu. Ya, salah satu itu kalau disepakati aturannya. Kalau tidak disepakati, itu ketika cek orang Sunda mah gajah jangan orang buluan bulut-buluan kucing nogan orang jangan nah itu kan ibarat daripada kemustahilan. Jadi bagi seorang ahli mantik itu ini harus beres lah ya, lafaz-lafaz yang digunakan itu gitu. Harus betul-betul hati-hati, jangan sampai memang terjadi kesalahan mempersepsi. Persepsi jadi kontrasepsi kan salahnya, disebutkan persepsi itu jadi kontrasepsi. Nah itu kan kadang-kadang tidak sedikit yang, makanya bagi menceramah gitu ya, kenapa harus dengan bahasa-bahasa yang lebih dipermudah itu, supaya bisa terjadi komunikasi dan tidak memungkinkan meminimalisir kesalahan persepsi. Karena kadang-kadang ya itu nolong, kecuali disesuaikan di kodri hukum. Nah itu jadi memang memeresnya itu sampai pada tingkat lafaz. Coba bagaimana tidak kritis kumahanya membangun sebuah pengetahuan. Kemudian bagaimana hubungan antara lafaznya, ya. Jangan sampai bertentangan. Coba seperti tadi, bisakah Tuhan membuat sebuah batu yang batu tersebut tidak bisa diangkat oleh Tuhan? Nah, bisa tuh? Oh, pikiran tak. Bisakah Tuhan membuat sebuah batu yang batu tersebut tidak bisa diangkat oleh Tuhan? Bisa tuh? Ini contoh gunana ilmu mantek, dijelaskan. Oh, bisakah Tuhan membuat sebuah batu yang batu tersebut tidak bisa diangkat oleh Tuhan? Salah pertanyaan. Oh, salah fitrahnya. Kumaha salahna, cing? Di mana salahna? Yes. So, kumaha? Jadi bisakah Tuhan membuat sebuah batu yang batu tersebut tidak bisa diangkat oleh Tuhan? Mungkin tidak. Oh. Bisakah Tuhan? Nah ini kaitan dengan ilmu mantiknya. Pentingnya ilmu mantik karena mah dibawa ke praktek supaya gini kieu ya fungsi ilmu mantik teh gitu. Bisakah Tuhan membuat sebuah batu yang batu tersebut tidak bisa diangkat oleh Tuhan? Oh, mungkin tidak. No, kemana? Mungkin tidak, no. Menyalahi dia barusan Tuhan yang Maha Kuasa. Kira-kira kesalahannya di mana kalau memang ada kesalahan? Mungkin tidak.
Di sini pentingnya ilmu mantik. Ilmu mantik mah nu ditanyakeun teh pertanyaanna. Pertanyaannya betul ke? Jangan-jangan pertanyaannya kayak salah. Pertanyaannya salah mah tong dijawab. Nah, pertanyaannya salah karena di sana mengandung kontradiksi. Satu sisi menegaskan terkait dengan kemahakuasaan Tuhan, tapi di sisi yang lain juga menegasikan adanya kelemahan Tuhan. Mungkin tidak itu bersatu dalam satu kodiah, dalam satu preposisi. Tidak mungkin. Malam sekaligus siang, siang sekaligus malam. Mungkin tidak. Tidak mungkin pada saat yang sama. Gitu. Walaupun mungkin pada saat yang sama teh di sini dan kini, bisa jadi di belahan dunia yang lain mungkin. Tapi di sini yang kini ayeuna misalnya siang sekaligus malam, mungkin tidak. Nah, di sini fungsinya ilmu mantik, dan sangat mungkin kita pun menemukan dalam tradisi pemikiran, bahkan mungkin pemikiran orang besar ada kontradiksi seperti ini, mungkin tak mungkin. Ini kan kontradiksi. Yang anamanu tadi mempertanyakan deh kaitan dengan misalkan Ibnu Hajar tadinya. Itu kan syaratnya yang ketiga itu Ibnu Hajar dikutip ku Nuruddin Itter deh manhajun nakadnya itu coba cek syaratnya itu 3 kaitan dengan diterimanya Faidul Amal. Kahiji doib anu ringan, nu kadua amalna harus sabit berdasarkan dalil anu makbul. Yang ketiga jangan diyakini, dijadikan hujah tapi jangan diyakini. Kan itu ya sebuah sesuatu kontradiksi gitu. Bagaimana bisa dikatakan ini? Itu dengan cara ilmu mantik. Ya. Bagian naon eta? Bagian kaitan dengan takobul alfad. Ya, betul deh. Ya. Aya di daen, aya nanti ada inget tuh? Naki doen, ya. Ide non? Mutadipen, ya, betul. Di dia, ya nanti aplikasi nanti. Gitu. Di sini aplikasi. Jadi kita bisa mengkritik. Istilah nanti kritik imanen. Jadi kritik imanen itu kritik inner logiknya gitu. Inner logiknya. Jadi logika di dalam teh kumaha teh? Istilahnya teh contradictio interminis. Jadi terjadi kontradiksi dalam pernyataannya gitu. Ini kan menjadi tidak konsisten dalam sebuah bangunan argumentasi mah gitu. Satu sisi menegaskan, satu sisi tidak menegaskan. Ini kan bertentangan secara kesimpulan. Dan sangat mungkin bagi orang yang sering mengutip, kutip, kalau misalkan dia tidak terlalu memahami konsekuensi daripada struktur pemikiran yang dibangun, itu sangat mungkin kontradiksi antara satu kutipan dengan kutipan yang lain. Kalau tidak disadari, sangat mungkin. Dan itu terasa. Rusuh. Rusuh. Yang makalah coba saya. Jadi ingat ada kira-kira aku ya S2 ya. Kan ada dosen aja suruh bikin. Oh iya dikumpulkan saja Pak, tapi iya nggak apa-apa dikumpulkan saja. Karena saya tahu tiap tahun juga makalahnya ini juga. Aduh. Ya warisan tiluhur. Saya sudah tahu tidak apa-apa lah karena saya juga sudah tahu dari tahun ke tahun juga yang di download ini juga. Aduh. Itu jadi akan kelihatan apalagi dari pemikiran orang lain. Nah, salah satu yang manfaat daripada ini itu membereskan dan membuat pemikiran kita itu kalau menulis dan lain sebagainya, pemikiran kita menjadi lebih konsisten, sistematis dan konsisten. Karena kalau ada satu saja misalkan yang itu bakal terasa itu kalau kita misalkan ada argumentasinya, bikin argumen, tapi nah itu dalil ini kok dimasukkan. Kalau dalil ini dimasukkan sebetulnya sebaliknya, justru malah
dalil ini secara dalalah yang lebih kuat justru malah menolak kesimpulan yang dibangun. Saya kan gini, berargumentasi ini dalil 1 sampai 6 mendukung semua. Tapi kok dimasukkan hadis yang ketujuh? Ini hadis yang ketujuh ini dalam kajian gitu teh. Istilahnya yang usul fikih teh ta'arudnya. Ta'arud al-adilah. Jadi kita bertentangan, tapi tadi diasupkan ikut itu dikritik, tapi diasupkan jadi ngadukung gitu. Padahal sebetulnya ya hadis teh kalau mau dilogikakan justru malah sebaliknya. Kita meniadakan kaitan dengan mengkritik kaitan dengan kesimpulan ayat. Jadi tidak koheren gitu. Nah, itu akan kelihatan gitu. Dalam bangunan sebuah sistem pemikiran. Termasuk juga mungkin mempertanyakan tarif-tarif ayat, silakan. Ilmu mantik mau bebas. Makanya antum kalau nulis tulisan naon ke heula. Tarifna heula, ulah mau disusuikeun panjang gitu nya. Wah, ini naon ini istihsan teh. Wah, ieu bid'ah gitu nya. Wah, itu bid'ah tuh, bid'ah. Cep ieu lain bid'ah. Bid'ah teh kan belum disepakati. Iya nah. Bid'ah tapi apa sebetulnya itu bid'ah? Nah, mulai. Apa sebetulnya batasan daripada bid'ah itu? Kullu bid'atin dolalah, kullu dolalah. Oh, ini kumaha? Berdasarkan dalil-dalil ayat. Nah, nanti kan perdebatan tentang bid'ah kan ya. Kayak bid'ah hasanah, katanya bid'ah rasulullah bid'ah jadi aya hukum-hukum tersendiri. Imam saya itu teh. Kalau Hisaminya itu lapatnya. Izzuddin ya? Izin Abdul Salam. Ya, Ibn Abdul Salam bina kitabnya teh. Ya, qaidnya. Nah, itu misalkan bukan. Oh, ini itu misalkan kaitan dengan masalah agama. Nah, mulai. Tapi kaitan dengan masalah di luar agama, misalkan gitu. Itu mah masalah ibadah. Kalau di luar ibadah, nah itu beda lagi misalkan. Nah, mulai gitu. Nah, kalau takrif bid'ahnya saja dari awal tidak disepakati, kira-kira bakal ada titik temu nggak? Ya, tapi kak para ibu luar sing dogat. Coba. Makanya pentingnya takrif. Jangan ngabudahnya. Tapi kalau berminggu-minggu diskusi lamun ayeuna, kalau seandainya misalkan takrifnya saja tidak disepakati, berarti kan takrif itu begitu penting. Ya, dan takrif itu kaitan dengan si batasan daripada lafaz. Itu batasan daripada lafaznya, lafaz-lafaz yang digunakan. Karena kebanyakan kadang-kadang kita juga terlalu naon ya. Jadi eusian kadang-kadang mah. Ya. Itu ngomong deh. Punten. Cek bahasa ini ngacapruk gitu nya. Ngacapruk ngomong teh loba gitu ka mana-mana ditanya esensina naon itu. Ini kan jadi persoalan. Nah, pentingnya ilmu mantik itu apa? Kita harus betul-betul paham, memahami batasan-batasan apa yang kita katakan ini. Sehingga ketika kita ditanya kaitan dengan makna daripada misalkan kalimat yang kita gunakan atau lafaz yang kita gunakan, kita bisa mempertanggungjawabkan. Nah, mantik mah sampai seperti itu. Padahal ini belum kepada hubungan antar qadiyah belum. Ya, baru hanya sebatas lafaz hungkul digunakan takrif itu. Belum pernyataan. Pernyataan sudah benar pun apakah antara pernyataan pertama dengan pernyataan yang kedua ada hubungan? Tidak. Bisa jadi tidak ada hubungan. Bisa jadi hubungannya baik-baik saja, bisa jadi juga sedang marahan. Nah, itu kan nyawitan ya. Belum lagi nanti kajian kaitan dengan kesalahan-kesalahan dalam berlogika. Istilahnya teh fallacies of logicnya gitu. Itu banyak ya. Di atas 50 siki itu. Jenis-jenisnya itu. Mungkin nanti pertemuan terakhir lah, mudah-mudahan bisa kita bahas. Supaya kita juga jangan terjebak.
Itu jangan terjebak gitu. Argentum ad hominem misalkan ya gitu. Itu kan kesalahan-kesalahan. Siapa antum gitu. Dibandingkan dengan ulama misalkan. Ini kan tidak, itu untuk mengaburkan esensi diskusi gitu. Kalau mau ya silakan lewat manhaji imam tadi yang dikritik tadi, itu silakan jawab kritiknya seperti apa. Jangan ini membantingnya dengan otoritas. Antum siapa? Misalkan saya 8 tahun di Mesir. Antum baru masuk S1 juga baru semester 1 gitu kan. Berani nah, itu kan itu ada hominem. Dan banyak sekali gitu. Nah, kaitan dengan mantik ini adalah menjaga. Jadi hanya dari sisi takrif saja itu bisa banyak berkembang. Antum jadi penanya yang baik saja bisa ngalilir batur. Ngalilir batur misalkan ada yang ngomongnya, oh ini kan sebetulnya bisa dikiaskan ini jembatan. Punten Ustaz gitu. Dupi maksud kias di dieu naon maknana? Ya kias itu kias apa gitu. Termasuk misalkan kita bisa menguji terkait dengan misalkan ketika ada omongkan ya, oke kan nanti terjebak dengan ungkapannya sendiri, betul deh. Oh itu jadi kias teh kieu. Jadi pokoknya mau lamun ayeuna misalkan mempersamakan sesuatu dengan yang lain gitu. Oke, mempersamakan sesuatu dengan yang lain disebut kias. Oh gitu Pak, mohon. Misalkan hari gitu mah Pak, misalkan kieu, misalkan manusia makan, monyet makan. Jadi manusia itu monyet. Ya. Monyet makan, manusia makan. Jadi monyetnya bapak gitu. Nah, itu kan jadi harusnya itu. Dan itu kan menggunakan logika dia sendiri. Nih, akhirnya kan jadi bob-bob jadi hese. Jadi antum menjadi seorang penanya yang baik pun itu dapat menginvestigasi. Dan seorang merasa diteror. Nah itu untuk mencari. Gitu. Kadang menjadi penanya yang baik juga itu bisa jadi senjata untuk menguji gitunya seorang paham gitu. Jadi menguji kedalaman gitunya. Tes case gitu. Tes case gitu. Nah itu kadang-kadang cara-cara ahli mantik seperti itu. Jadi meruntuhkan logika lawan tapi dengan logikanya sendiri. Dengan logikanya sendiri. Dan bagi yang memang tidak terlalu paham ilmu mantik, biasanya memang terjebak. Nah makanya di sini cek Imam Al-Ghazali itu. Jadi orang yang tidak belajar ilmu mantik, tidak mengerti ilmu mantik, maka ilmunya itu tidak dipertanyakan. Kenapa? Coba segitu ketatnya ilmu mantik itu dari mulai takrif, semua pengetahuan kan terbentuk dari ini. Dari mulai bahasa yang digunakan pun kan berasal dari bagian-bagian entitas-entitas. Nah, entitas-entitasnya lafaz-lafaz. Ya, lafaz-lafaz. Nah, lafaz-lafaz ini kan dipertanyakan batasan-batasannya masing-masing. Kemudian hubungan antara lafaznya masing-masing ketika dihubungkan. Gitu. Apakah dalam preposisi tersebut ada yang satu bertentangan ataukah tidak? Ya, misalkan mengaitkan sesuatu. Yang ketiga itu adalah kaitan antara satu lafaz, kaitan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain yang nantinya menghubungkan terhadap kesimpulan. Karena bisa jadi pernyataan pertama benar, kedua benar, tapi bisa jadi kesimpulannya yang salah. Mungkin tidak? Mungkin. Sangat mungkin. Atau bisa jadi A benar, B benar, tapi A dan B tidak saling berkonsekuensi di dalam. Karena jauh. Oke, itu kemana? Coba. Antum pakai senjata 3 ini saja, itu sudah
sudah luar biasa investigatif. Nah, kajian ilmu mantik itu tidak akan terlepas dari ini. Dan insya Allah ke depan pun nanti kita akan sedikit-sedikit belajar lah. Karena memang konteks ini yang penting saya pikir. Karena dulu kita kan tengartinya. Asal apa we. Pas ditanyakan, gitu ya pokoknya. Mari tengarti teh euy, pokona hafalkeun. Misalnya. Lu ya gesan apa? Oh. Apa baca ge ngerti sorangan. Ngerti sorangan. Nah itu di sini pentingnya kaitan dengan ilmu mantik karena kaitan dengan struktur berpikir untuk menjaga dari kesalahan berpikir. Gitu. Termasuk membangun pengetahuan. Gitu. Kan kurangnya bisa dipertanyakan. Sebetulnya asumsi dasar ilmu hadis itu apa? Kita mulai, misalkan investigasi. Objek materialnya objek permulaan. Objek material kaitan dengan hadis. Tapi objeknya naon itu? Kudu jelas hadisnya teh naon? Kaitan dengan pembuktian misalkan isbat Rasul. Itu pembuktian kaitan dengan khobar as-shadiq tadi. Tah di berarti ayeuna naon wae komponenana masuk. Karena hadis itu adalah ungkapan Rasul, sedangkan ungkapan Rasul kaitan dengan sejarah. Berarti ada transformasi. Di Rasul kah sahabat, di sahabat kah tabiin kah tabiin sampai kah mukharij. Ya, yang bisa dibuktikan yang kemudian ditulis para murid. Berarti titik kritisnya itu adalah antara di Rasul sampai kah. Ini kan pasti disampaikan oleh orang. Ya. Gitu, lewat proses komunikasi. Nah, berarti dengan cara seperti ini pertama, berarti ada kajian dengan penelitian seorang. Bagaimana orang itu mungkin dapat membawa berita, apalagi beritanya berita yang penting, apa yang mesti diuji? Pertama adalah kaitan dengan kekuatan hafalannya. Yang kedua adalah kaitan dengan masalah adalah. Mungkin tidak kita menerima sesuatu dari orang yang tidak jujur. Ya, apalagi itu penting. Mungkin tidak kita percaya, tidak mungkin. Apalagi ini khobar yang sangat penting yang menjadi masdirul akal. Masuk terus. Itu kan selalu dipertanyakan. Nah, jadi asumsi dasar nanti oh iya. Sampai jadi ibarat pohon pengetahuan deh kan pasti aya asumsi dasarna. Naon gitu. Nanti dari asumsi dasar inilah nanti kebentuk. Nanti di bawahnya ada lagi banyak misalnya. Dari sini terbentuk lagi. Nah, itu kan jadi taksim kayak kan itu nah. Betul deh. Kan seperti itu. Bangunan epistemologi pengetahuannya. Dan ini masing-masing bisa diuji secara mantik. Ya, sampai menjadi sebuah pengetahuan gitu. Sampai ke bawah. Dipertanyakan masing-masing ya silakan. Dan pasti ada asumsi dasarnya apa asumsi? Asumsi dasarnya kan tadi kalau untuk hadis berarti kaitan dengan pembuktian. Ya, asumsi dasarnya. Lalu kemudian bagaimana cara membuktikan? Karena hadis itu kaitan dengan fi'lun nabi, nya qaul yang takrir. Pertanyaan bagaimana membuktikannya? Karena ada proses sejarah. Otomatis berarti kaitan ada yang menjadi wasilah. Nah, ini rangkaian kan itu rawi-rawi. Nah, kemudian yang kajiannya adalah tadi. Berarti kaitan dengan ada yang berfokus kepada si rawi, ada yang berfokus kepada sisi hubungan antara adat si B-nya, si C-nya, si D-nya. Nah, ini berarti kaitan dengan masalah itisolnya. Jangan sampai sekedar klaim hungkul sikoh itu, tapi masing-masing munkoti misalkan tidak bertemu. Dan bahkan sampai lapatnya pun harus jelas kan ya. Sampai kudu hadasana, ahbarona, ulah nepikaan ecek gitu, gitu. Gitu. Atau modalis misalkan ya, sehingga kan dikaji modalis. Nah, itu kan berarti antara orang dengan orang, nah berarti ini harus itisol. Berarti kajian ilmu hadis mah asalnya teu nyambung, kecuali kebuktian nyambung. Betul deh. Bahkan mungkin si rawi pun asalnya itu dhaif. Ya, sampai kebuktian dobat jeung adalah.
ini kan proses pembuktian. Hmm. Sampai ini. Itu kan sampai ini kan asumsi dasar. Nah, lagi diajar ilmu hadis teh dengan cara-cara yuk gitu investigatif yuk. Sampai kita bisa betul-betul paham di balik teori teh naon itu. Karena kalau hanya sebatas mengandalkan teori hukum gitu. Kadang-kadang kan teori mah aglabiah. Ya, betul deh. Kadang-kadang mah aglabiah. Kadang-kadang satu hadis yang lain berbeda pendekatan. Di kasus ieu mah bisa pakai teori ya, tapi di sisi yang lain itu kajian iyalah kaitan dengan urgensi ilmu mantik ini. Ilmu hadisnya jadi rasional maksudnya. Jadi rasional. Ya, makanya anak kan harus nulis rasionalitas ilmu hadis. Itu hasil refleksi anak nyalira we sebetulnya. Kaitan dengan proses nisbat, kaitan dengan probabilitasnya seberapa persen gitu. Cek anak mah logis bisa, cek anak. Gitu. Karena itu menjadi dasar. Kenapa ini menjadi hak doib yang ringan? Kenapa bisa naik? Karena memang misalkan kemungkinan anak dari 25 sampai 50% misalkan asas perbau. Kalau ada yang menguatkan kan jadi naik. Jadi 60 atau jadi 70-nya. Tiga hakim ada yang tapi jadi naik dan mungkin berarti masuk karena konsep zone kena. Ya, jadi kadi itu nama makbul dapat diterima ta konsep Hasan di Goiri teh didinya gitu. Konsep Hasan di Goiri gitu. Ayeuna nu sadidu dofi misalkan anu kemungkinan nisbatna 0 sampai 25%. Kemudian mungkin tidak dikuatkan. Moal bisa lamun ayeuna naik paling jadi doib muhtamal lemah kene tuh. Ya, jadi itu bisa diterima gitu. Ta logika para muhaddisin teh kitu. Konon ayeuna doib anu syadid teu bisa, komo nu maudu mungkin teu ditaekeun. Ka mana teh taekeun. Ditaekeun. Kan itu proses-proses logis. Termasuk dina usul fikih, termasuk dina ilmu yang lain sama. Jadi ini ilmu dasar, ilmu mantik. Nah itu mungkin kaitan dengan ini, kaitan dengan ilmu mantik, urgensina, posisi ilmu mantik di antara ilmu-ilmu yang lain. Jadi karena prosesnya adalah kaitan dengan epistemologi, kaitan dengan bagaimana berpengetahuan gitu, bagaimana kaitan dengan lafaz, preposisi, pengujian preposisi, kaitan dengan takrif, kaitan dengan lafaz. Nah ini menjadi sangat penting. Kayak pertemuan kedua insya Allah pengen orang masuk kaitan soal materi, tapi minimal ayat 3 pembahasan ya. Jadi ayat kaitan dengan si lafadznya tadinya mohon, terus ayat hubungan antar lafadz yang menjadi preposisi ya, preposisi atau nafi qadiyah. Kemudian ada istidlal itu bagaimana hubungan antara satu qadiyah dengan qadiyah yang lain sampai kepada kesimpulan menjadi ilmu yang baru gitu, ilmu yang baru. Kalau masuk ke kritik wah nanti lumayan banyak gitu, kritik banyak banyak bukan tanpa kritik ya, itu kaitan dengan masalah logika gitu. Apalagi pasca modern kalau dihubungkan dengan pengetahuan ya itu kan nanti ada modernisme kemudian postmodernisme itu kan kaitan dengan ada yang misalkan seperti Immanuel Kant itu membedakan nanti ada yang istilahnya itu fenomena, ada nomena, ada fenomena. Jadi kalau nomena itu dunia realitas, fenomena itu dunia realitas, ada yang nomena itu hyperrealitas. Nah hyperrealitas mah ini bagiannya adalah divine, kaitan dengan agama, keyakinan. Jadi itu kudu logis, mungkin itu kudu logik. Jadi bukan ranah logik, misalkan ranah Tuhan ya itu mah, ya misalkan privasi. Nah yang menjadi objek daripada ini misalkan hanya yang fenomena saja, misalkan kan belum ada kritik-kritik lain kan gitu. Belum Ibnu Taimiyah nanti Ibnu Taimiyah misalkan wah ini al-haqaiq itu la
fil adhan gitu. Tapi fil a'yan, al haqaiq fil a'yan, la fil adhan. Jadi hakikat itu bukan pada adhan. Adhan itu bukan pada rasio, bukan pada otak, bukan. Ya, pada akal, kebenaran akali bukan. Dengan mantik, tapi dari sisi sudut realitas ini kan menarik ini. Berarti tetap mungkin harus ada semacam pengujian dari sisi harus ada sisi berkorelasi dengan realitas gitu. Karena ini menarik ini gitu. Nah, kemudian juga nanti banyak lagi, bahkan mungkin posmo mah jadi kan subsato iun ya, balik dari wah justru iya tidak ada kebenaran gitu. Itu ada terus pupus Gitu. Nah, itu istilahnya teh God is dead-nya gitu. God is dead itu. God is dead itu maksudnya itu bukan Tuhannya, bukan. Tapi kaitan dengan sesuatu yang dianggap oleh manusia itu sebagai kebenaran yang mutlak yang mungkin asalnya dipostulatkan oleh akal. Misalkan. Tapi orang mah mau lebih kadieu mah gitunya. Ini mah sudah terlalu jauh lah. Ya. Tapi minimal tetap pintu dasarnya logika, ilmu mantik ya harus dikuasai karena memang penting. Gitu. Penting. Apalagi kalau antum misalkan jadi dunia istidlal, dunia non namanya teh. Ya, karena proses istinbat hukum coba penting tuh karena ifta penting pisan. Kumaha orangnya kesimpulan hari di luhur ya dihanap kontradiksi. Wah, kesimpulannya dia teh beda. Itu ditulis di awal yang kesimpulan lain. Aya nu ngabuntut bangkong. Ngabuntut bangkong teh disebutkan posisi pertama, posisi kedua, tapi kesimpulan gampang tiga kieu misalkan saat kumanya hukumna sidik nanya hukum tah ieu dalilna geus kungku kan tepuguh nya kuduna disimpulkeun tina dalil ieu teh kumaha kan aya dalalah amar teh kumaha amarna dan naon kalimatna tadi sampai ka dideuna kana kesimpulan alasul fil amri diucup lamun aina nahyun mana kalimat itu kana nahyuna nu kadidena kesimpulanana bisa jadi makruh atau bisa jadi sampai wana kesimpulan ulah ieu mah nanyakeun itu tah ieu dalilna nya gitu itu contoh ya mungkin ieu mah sekedar gambaran hukumnya keur antum misalkan soalnya bisi oge model kita ngobrolnya firman karena kebukur maksud asa deket-deket kan ngaharamkeun gitu misalkan karena sangat mungkin saja gitu karena mungkin belum pernah mengenalnya dan ketika mengenal justru orang ngaharamkeun gitu yang mengharamkan dia belum tentu paham nih gitu terhadap esensi misalkan ilmu mantik gitu. Karena nyata di teh nu ulah mah kalau lewihan dina bab offsetna gitu nya gitu. Tapi dalam beberapa hal mah tentu saja sebagai pintu masuk pengetahuan ilmu mantik ini menjadi salah satu ilmu yang sangat penting. Dan saya pun sepakat dengan Imam Al-Ghazali tadi. Jadi yang memang tidak belajar mantik ilmunya dipertanyakan. Tapi bukan berarti ini menjadi sebuah ini bukan. Karena bisa jadi orang pintar alami mungkin. Karena walaupun tidak belajar mantik sebetulnya kalau sering mengasah logika ya itu bisa kuat gitu. Tapi dengan ilmu mantik teh mun urang mah kieu ilmuna gitu ya. Jadi lebih mudah rumus. Nah, rumusna gitu nya. Bisa tiditun. Kan kadang banyak hal orang ini kieu mah dasarna orang apal gitu nya. Tapi tak apal ngaran. Ngaran. Oh, itu ilmuna ieu. Padahal sebenarnya dekat dengan diri kita dengan keseharian kita. Dan kita pun sudah bisa kesimpulan ke sana sebetulnya tanpa dijelaskan pun. Tapi tetap istilah-istilah teknisnya secara sistematis nah itu harus bisa dipahami.
Karena sangat mungkin nantinya akan terjadi kontradiksi kalau tidak memahami. Dan ini akan mengacaukan pengetahuan. Karena sifat pengetahuan ya harus sistematis. Kalau tidak sistematis, kalau antara kontradiksi satu dengan yang lain, bagaimana itu bisa dapat disebut sebagai pengetahuan? Kalau ada kontradiksi ya tenang di dalamnya, termasuk di dalam logika. Ya, cekap. Nanti teruskan tuh. Billy. Aya istilah ya. Namanya Kenapa? pertanyaan penuh sulit daripada berpikir-pikir mah ngelanyakeun mah gampang. Jawab. Tapi cenah nyusun pertanyaan gitu. Itu mah sebanding gitu. Karena nyusun pertanyaan harus berdasarkan ilmu. Ngejawab sekedar ngejawab ngacapruk mah nya. Gitu. Artinya apa? Artinya tadi bertanya pun memang harus sesuai ilmu. Misalkan ya tadi ya kalau di dunia awam mah boleh lah, silakan bertanya bebas. Soalun ispliun. Nah, lamun ayeuna misalkan nanyakeunana persoalan-persoalan yang memang sebetulnya sudah ditegaskan, nah itu. Gitu. Nah kan geus dijelaskan tadi teh berapa kali misalkannya, tapi ditanyakan keneh. Gitu. Atau bisa jadi mungkin hanya sekedar penegasan, tapi kalau diulang-ulang mah asa kacida teh. Tapi ada pertanyaannya kritis memang. Pertanyaannya memang betul-betul menohok, betul-betul memang itu memang menjadi persoalan. Menjadi persoalan. Misalkan ada pertanyaan, bagaimana menghubungkan antara kita dengan realitas? Apakah realitas itu betul-betul ada? Istilahnya teh problem of bridge. Problem of bridge. Jadi problem of bridge itu masalah jembatan antara manusia dengan realitas yang ada di luar. Seperti Harun Yahya nya, ku anak kebaca kapungkur mah Harun Yahya tuh si gambar clay. Jadi dunia ada itu sejauh ada itu dipersepsi oleh orang. Gitu. Jadi sebetulnya kita tidak tahu hakikat sebenarnya ada di luar manusia itu. Misalkan kayak di dianya saacana ya iya poek antum tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, mungkin nggak tahu berka ayeuna teh keur ngumpul di dieu saha wae nu kumpul. Mun poek gitu. Nah jadi bisa jadi selama ini orang tuh dibohongan jalan gitu. Aduh, rasanya dibayar yang rencangan. Kuarat teh, kali cek digaplok deh cerita gitu. Bisi emang gitu. Karena kan hanya di persepsi nih. Jadi itu persepsi unggul digaplok. Mana yang macam. Gitu. Ya dulu gitu sampai diskusi masalah realitas sampai seperti itu. Di orangnya tak dan memang tadi mana yang lebih penting, apakah menyusun pertanyaan atau jawabannya? Dua-duanya juga sama penting dan harus butuh ilmu. Jangan sampai pertanyaan juga ada kontradiksi di dalamnya. Dan harus pertanyaan juga pertanyaan yang memang kalau memang itu harus yang betul-betul berkaitan. Masalah pokok yang memang betul-betul menjadi persoalan gitu. Jadi kayak curhat gitu kayak gitu. Tapi tentu kita pun harus paham apalagi dengan orang awamnya. Karena bertanya bebas gitu. Tapi anaknya kurang sepakat gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan, nu kita wae ditanyakan. Enggak apa-apa. Kalau untuk awam mah gitu. Tapi lamun ayeuna sesama iya gitunya. Samaan gitu aja. Jadi dua-duanya tetap penting karena membutuhkan ilmu. Karena seperti tadi kan pertanyaan yang pernyataannya salah. Pernyataannya jadi kosong. Apa yang mau ditanyakan? Dan ingat, pertanyaan itu jawaban itu harus sesuai dengan pertanyaan. Gitu. Ya bisa jadi uslubul hakim sekali-kali. Uslubul hakim itu jadi ziyadatul ilmi. Jadi nambahan ilmu mungkin. Gitu. Tapi kadang-kadang sok aya kita anak merhatoskeun
si pertanyaan dengan jawaban teh kurang pas gitu. Jadi pertanyaan ke mana, jawaban ke mana. Karena itu bisa dirasakan kalau kita sering mengkaji, sering mengasah logika, tidak seperti nyambung gitu. Iya pertanyaan ke mana, apalagi sekarang misalkan kemarin yang mana tentang kemarin teh tentang BH dehnya fatwa BH tentang kutang dehnya kemarin ini ayat tidak boleh perempuan tidak boleh memakai kutang di depan, memakai BH di depan laki-laki non mahram. Kan ini jadi fatwa aneh itu. Memakai BH di depan non mahram pasti. Memakai BH unggul. Ya wae. Iku fatwa. Ternyata ngutip dari fatwa Lajnah Daimah gitu. Ternyata di Lajnah Daimah lain gitu. Maksudnya Lajnah Daimah jadi memang tujuan teh untuk ini salah satu fungsi daripada utang atau BH itu adalah untuk bagi sebagian perempuan menambah kepercayaan diri atau ingin terlihat si payudaranya itu menonjol ya. Termasuk salah satunya adalah ingin dilihat oleh lawan jenis. Nah itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Tapi jadi kemana-mana nya ngaharamkan jadi ngaharamkan pakai utang di depan. Berarti apalagi di mafhum mukhalafah kan. Lamun ayeuna diharapkan salaki berarti kudu diutang. Kan jadi anehnya gitu. Ini kan jadi absurd gitu. Nah ini kan lamun teu make mantek, lamun teu kadang tarik. Ya ini maksudnya bagaimana contoh dalam logika mantik itu digunakan untuk kritik terhadap dalam dunia istidlal. Itu karena memang sekarang banyak fatwa-fatwa sebetulnya tidak paham terhadap dunia istidlal gitu ya. Tapi justru malah berfatwa jadi aneh fatwanya. Nah itu mungkin dari Ayadi Imam harus kemana kami model berpikir Rocky Gerung berpikir pakai ilmu mantek atau lebih kumaha modelnya modelnya Rocky Gerung ya salah satunya juga menggunakan dulu kan seringnya pakai akal sehat gitu. Nah akal sehat itu ya kalau dari sisi logika formal ya dengan cara ilmu mantik. Nah salah satunya juga mungkin dari sisi cara investigatif seperti tadi. Ini apa pernyataannya? Misalkan dulu kasus itu kan beda kasus dulu Rocky Gerung kan yang ini kasus kitab suci fiksi. Jadi kan beliau sadar itu dia punya argumen. Fiksi itu bukan fiksi dalam artian bukan, tapi dia itu punya ini nih fiksi itu seperti ini akan gitu bukan. Nah itu kan jadi jadi memang salah satunya kita bisa berpikir kritis, kemudian membangun postulat, logika, ilmu pengetahuan, yaitu dengan salah nama apal arti fiksi nate ini jadi itu kan lafadzna, ta'rifna. Ini ta'rifna mana? Kalau tidak ada kesepakatan ta'rif, kita juga jangan menilai. Nah, punten. Kadang-kadang banyak memaksakan. Yang dua-duanya sebetulnya hoax. Contoh misalkan saya ingat Ustaz siapa yang posting Ustaz Nidol. Jadi hoax mana yang lebih banyak berkembang? Apakah hoax Allah itu di mana-mana, ataukah hoax isu kalau nggak salah tajsim nih, tajsim. Mana yang lebih
lebih banyak. Kan itu sama. Nu hiji wah itu taksim mujasimah gitu kan. Gitu kan. Karena kasar ya salah. Nu ieu sarua oh iya berpemahaman Allah itu ada di misalkan di mana-mana jadinya omnipresent misalnya. Padahal kan asaria kan itu sampai nu tamatna misalkan itu sampai logika gitu. Jadi jangan sampai kita juga menilai bahwa dia itu punya ta'arif sendiri kemudian itu tapi kurang dipaksakan bahwa maneh teh bahwa kamu itu adalah A gitu, kamu itu adalah B gitu. Sesuai dengan konsep yang ada dalam pikiran kita. Karena kan sering mendiskusi dan seperti itu nya. Ada orang lain gitu nya. Dan kita pun dipaksa gitu, dijebak supaya kita itu sesuai dengan apa yang dipahami dan kamu itu salah gitu. Padahal kita bukan seperti itu maksudnya. Nah ini kan ada takrif yang berbeda. Coba kalau takrifnya misalkan disepakati, nanti mungkin terjadi adanya kesepahaman lewat dialektika. Dan harus siap menerima mana yang benar dan mana yang salah. Dan bisa mungkin taslim. Kalau seandainya tidak bisa ya sampai kapanpun tidak akan ada titik temu. Ya salah satu dasarnya memang logikanya logika kesalahan. Jadi sebetulnya ini logika universalnya mana-mana gitu. Walaupun dalam batas-batas tertentu tentu saja karena ini adalah awal jadi lebih banyak kajian kaitan dengan posisi kaitan dengan urgensi ilmu mantiknya. Nah bisa jadi mungkin nanti ada bahasan-bahasan kaitan dengan bisa jadi mungkin nanti di akhir kaitan dengan kritik-kritiknya termasuk apa sih kita kaitan dengan bidang-bidang kritik-kritik tertentu terhadap ilmu mantik ini. Mudah-mudahan nanti bisa dibahas insya Allah. Ini ada kitab khusus nih. Nah ini al-mufakkirun nanya al-muslimun ya fi muwajahatilnya mantiknya al-yunannya. Nah mungkin kalau ada waktu nanti kita bahas kitab ini juga. Jadi kritik-kritik para ilmuwan muslim ya, para pemikir muslim terhadap logika mantik Yunani. Nah tentu saja apa yang maksud kritik di sini adalah kritik-kritik tentu saja kritik-kritik tidak mengkritik keseluruhan dalam artian menghancurkan bangunan ya tidak. Ya, tapi mungkin ada sisi-sisi yang memang perlu dikritisi termasuk juga mungkin yang terlalu berlebihan ya. Atau mungkin ada konsep-konsep yang salah gitu dalam detail-detail tertentu yang memang itu perlu dikritisi. Karena bisa jadi nanti berkonsekuensi terhadap sistem kepercayaan atau pemikiran Islam misalkan itu sangat mungkin. Karena ini kita baru kaitan masalah urgensinya nih. Tapi insya Allah nanti kalau ada waktu kita bahas kita dan al-fakirun al-muslimun ya insya Allah. Ya alhamdulillah sampai jam 10 tidak